Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Andrian dari kelas 4A D4 Teknik Elektronika. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang etika profesi, dan etika profesi di bidang elektro. Yang pertama, pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yang kata-katanya berasal dari kata etikos yang berarti timbul dari kebiasaan atau sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajarinya atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar penilaian moral. Ada beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para ahli mengenai pengertian etika. Di antaranya yang pertama, James J. Spilled SC. Etika ialah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan moral. Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Yang kedua, ada pengertian dari Profesor Dr. Frans Magnus Suseno. Etika merupakan suatu ilmu yang memberikan arahan, acuan, dan pijakan kepada tindakan manusia. Dan yang terakhir, ada pengertian dari Sugarda Purbakawaja. Etika merupakan sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Dan yang berikutnya adalah pengertian profesi. Profesi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu professio, yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Yang berikutnya adalah ciri khas profesi. Menurut artikel dalam International Encyclopedia of Education, ada 10 ciri khas suatu profesi, yaitu yang pertama, suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Yang kedua, suatu teknik intelektual. Yang ketiga, penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktisi. Yang keempat, suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Yang kelima, beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang keenam, kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. Yang ketujuh, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. Yang kedelapan, pengakuan sebagai profesi. Yang kesembilan, perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Dan yang terakhir adalah hubungan yang erat dengan profesi lainnya. Berikutnya adalah pengertian etika profesi. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk dapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat itu dengan penuh ketertiban serta juga kayak keahlian yakni sebagai pelayan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi daripada etika profesi. Yang pertama, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Ada pula tujuan dari etika profesi, yaitu yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Yang kedua, untuk menjaga serta juga mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, untuk dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, untuk menentukan standar baku bagi profesi. Yang ketujuh, untuk meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih profesional dan juga terjalin dengan erat. Yang berikutnya adalah etika profesi yang harus dimiliki oleh seorang electrical engineering. Yang pertama, mengetahui seluk-beluk permesinan. Yang kedua, mampu menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan rekan kerja yang lainnya. Yang ketiga, selalu memperhatikan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku atau berpatokan terhadap K3. Yang keempat, yaitu selalu disiplin dalam menunaikan tugas dan pekerjaan. Yang kelima, mampu melaksanakan dan menjaga kredibilitas ketika dilimpahkan wewenang atau kekuasaan oleh atasannya. Dan dari poin-poin yang telah disebutkan tadi, maka terciptalah kode-kode etik yang harus dimiliki oleh electrical engineering, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menerima tanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Engineering yang taat asas pada keamanan, kesehatan, kesejahteraan publik, dan segera menyatakan secara terbuka faktor-faktor yang membahayakan publik atau lingkungan akibat dari pekerjaannya. Yang kedua, menghindari konflik interest nyata atau yang terperkirakan sedapat mungkin dan membukakannya pada para pihak yang terpengaruh ketika muncul. Yang ketiga, jujur dan realistis dalam menyatakan klaim atau perkiraan menurut data yang tersedia.
Yang keempat, menolak sogokan dalam bentuk apapun itu. Yang kelima, mengemban pemahaman teknologi, aplikasi yang sesuai, dan kemungkinan konsekuensinya. Yang keenam adalah menjaga dan mengembangkan kompetensi teknis dan mengambil tugas teknologi yang lain hanya bila memiliki kualifikasi atau dinyatakan kompeten melalui pelatihan atau pengalaman, atau setelah menyatakan secara terbuka keterbatasan referensi kami. Yang ketujuh, memperlakukan dengan adil semua orang tanpa bergantung pada faktor-faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, keterbatasan fisik, umur, dan asal kebangsaan. Yang kedelapan, berupaya menghindari kecelakaan pada orang lain, milik, reputasi, atau pekerjaan dengan tindakan salah atau maksud jahat. Yang kesembilan, membantu rekan kerja atau rekan sejawat dalam pengemban profesi mereka dan mendukung mereka dalam mengikuti kode etik ini. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.